tugas matkul tafsir. Stay tune ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita sekalian. Mohon izin saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Evi Normalinda, mahasiswa semester 1. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah tafsir. Dosen pengampu Hajah Dr. Hunainah LCMA, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Kampus 2 Kasongan. Program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Tugas yang pertama saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 185 dan yang kedua surah Al-Isra ayat 9 dan surah Al-Isra ayat 82. Surah Al-Baqarah ayat 185 terjemahannya dan tafsir Jalalin dan tafsir Quraisy Shihab. Di sini saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal hudayya wal furqan. Fa'iddatun min ayyamin faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw alayya safarin la'a ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul yusra wa litu'minul iddata wa litukabbirullaha ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Surat Al-Baqarah ayat 185 ada dua tafsir. Tafsir yang pertama yaitu tafsir Jalalin dan tafsir yang kedua yaitu tafsir Quraisy Shihab. Tafsir Jalalin, hari-hari tersebut adalah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, yakni dari Loh Mahfudz ke langit dunia ini di malam Lailatul Qadar. Sebagai petunjuk menjadi hal artinya yang menunjukkan dari kesesatan bagi manusia dan penjelasan-penjelasan artinya keterangan-keterangan yang nyata mengenai petunjuk itu yang menuntut pada hukum-hukum yang hak dan sebagai pemisah yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Maka barang siapa yang menyaksikan, artinya hadir di antara kamu di bulan itu, hendaklah ia berpuasa, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain, sebagaimana telah diterangkan terdahulu.
diulang-ulang agar jangan timbul dugaan antara nasak dengan kesempitan, sehingga oleh karenanya kamu diperbolehkannya berbuka di waktu sakit dan ketika dalam perjalanan. Karena yang demikian itu merupakan ilat atau motif pula bagi perintah berpuasa, maka diyadhafkan padanya dua, hendaklah kamu cukupkan. Ada yang membaca tu'milu dan ada pula tukam-milu, bilangan. Maksudnya bilangan puasa Ramadan hendaklah kamu besarkan Allah sewaktu menunaikannya atas petunjuk yang diberikannya kepadamu. Pandangan yang kedua yaitu tafsir Quraisy Shihab. Waktu yang ditetapkan Allah sebagai hari wajib puasa itu adalah bulan Ramadan yang sangat tinggi kedudukannya dalam pandangan Allah. Di bulan itu Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi semua manusia menuju jalan kebenaran melalui keterangan-keterangan yang jelas sebagai pengantar menuju kebajikan dan pembatas antara yang benar, hak, dan yang palsu, batil selamanya sepanjang masa dan usia manusia. Maka barang siapa yang hadir menyaksikan bulan ini dalam keadaan sehat dan tidak sedang dalam perjalanan, maka ia wajib berpuasa. Tapi barang siapa yang sakit dan puasa sehat dan tidak sedang dalam perjalanan, maka ia wajib berpuasa. Tapi barang siapa yang sakit dan puasa akan membahayakan dirinya atau sedang dalam perjalanan, ia diperbolehkan tidak berpuasa tapi tetap mewajibkan mengganti puasa yang ditinggalkan itu pada hari yang lain. Allah tidak ingin memberarti hambanya dengan perintah-perintah, tapi justru Dia menghendaki keringanan bagi mereka. Allah telah menjelaskan dan memberi petunjuk tentang bulan suci itu agar kalian melengkapi jumlah hari puasa dan membesarkan nama Allah atas petunjuk dan taufiknya. Surah Al-Isra ayat 9. Di sini saya akan membacakan surah Al-Isra ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya as-solihati anna lahum ajran kabir, yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 9. Di surat Al-Isra ayat 9 ada dua tafsir. Yang tafsir pertama yaitu tafsir Jalalain dan tafsir Quraisy Shihab. Tafsir Jalalain, sesungguhnya Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus, lebih besar, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Adapun tafsir dari Quraisy Shihab, sesungguhnya Al-Quran memberikan petunjuk kepada manusia menuju jalan yang paling lurus dan selamat untuk mencapai kebahagiaan, yakni di dunia. Al-Quran juga memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang tunduk kepada kebenaran dan melakukan perbuatan yang soleh berupa pahala yang besar pada hari kiamat. Surah Al-Isra ayat 82. Di sini saya akan membacakan surah Al-Isra ayat 82.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مؤمنين ولا يزيد وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للظالمين إلا حسارا, yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Surah Al-Isra ayat 82 ada dua tafsir. Tafsir yang pertama yaitu tafsir Jalalain dan tafsir Quraisy Shihab. Tafsir Jalalain, dan kami turunkan dari huruf min, di sini menunjukkan makna, bayan atau penjelasan. Al-Quran suatu yang menjadi penawar dari kesesatan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim, yakni orang-orang yang kafir, selain kerugian dikarenakan kekafiran mereka. Adapun tafsir dari Al-Quraisy Shihab, bagaimana kebenaran itu tidak akan menjadi kuat, sedang kami telah menurunkan Al-Quran sebagai penawar keraguan yang ada dalam dada dan rahmat bagi siapa yang beriman kepadanya. Al-Quran tidak menambah apa-apa kepada orang-orang yang zalim selain kerugian oleh sebab kekufuran mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari diri saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari salah, hilaf, dosa. Demikian kiranya, dan akhir kata saya haturkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya guys. See you next time.